Oppo, Vivo Y91 dan Oppo A3s. Kira-kira mana yang bakal kalian pilih di antara kedua HP ini? Hai, kemarin aku baru aja nge-review Vivo Y91. Memang kalau dilihat kayaknya Vivo Y91 ini memang benar-benar tinggi ratingnya dan sepertinya memang banyak dan diminati banget. Ini jadi opsi yang sangat membingungkan karena kedua HP ini menawarkan spesifikasi serupa bahkan harga yang sama. Jadi kira-kira apa yang akan kalian pilih? Saat kita lihat di bagian belakang, hal yang paling mencolok itu ada pada sidik jari dan bentuk kamera. Untuk Y91 memiliki model kamera yang berjajar ke bawah, sedangkan untuk A3s itu berjajar ke samping. Dan Y91 punya sidik jari, sedangkan untuk A3s itu tidak memiliki sidik jari. Untuk warna, Y91 itu menggunakan style gradasi seperti seri V11, sedangkan untuk A3s itu polos satu warna. Di sisi kanan, Y91 terdapat tombol power dan volume, sedangkan untuk A3s itu terdapat tombol power saja. Di sisi atas itu sama polos, nggak ada apa-apa. Di sisi kiri itu terdapat baki slot SIM dan memori di Y91, sedangkan untuk A3s itu terdapat baki slot SIM dan memori dan tombol volume. Di bagian sisi bawah sama-sama terdapat lubang charger, lubang headset, lubang mikrofon telepon, dan lubang loudspeaker. Untuk bagian casing belakang itu terlihat beda dari bentuk Y91, terlihat lebih melengkung. Sedangkan untuk A3s itu terlihat lebih datar. Karena dua HP ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Mungkin dari segi fingerprint itu dimiliki oleh Y91, sedangkan A3s tidak. Dan kemudian dari segi style Y91 itu sedikit membulat bagian belakangnya, dan untuk A3s itu sedikit datar. Jadi sesuai selera kalian aja. Untuk layar jelas banget perbedaannya. Bisa kita lihat pada style notch-nya. Karena jelas banget Y91 itu menggunakan style water drop seperti Oppo F9, sedangkan untuk A3s itu menggunakan style poni di bezel atasnya. Sedangkan bezel bawahnya itu terlihat sedikit lebih tipis ya di Y91. Ya, kalau untuk masalah layar, menurut aku kedua HP ini kualitasnya mungkin 11-12. Sama-sama clear layarnya, dan saat kita lihat di bawah sinar matahari itu masih nampak, dan kita lihat di sudut kemiringan ekstrim itu tetap jelas terlihat. Untuk spesifikasi lebih jelas, kalian bisa tonton video review Repri ya masing-masing kedua HP ini, atau kalian bisa sekalian lihat di samping masing-masing HP itu jelas banget ya, itu spek bahkan harga untuk saat ini kelihatan ya. Untuk tampilan jelas beda, walaupun sebenarnya masih sama jika dilihat sekilas, tapi perbedaannya mencolok. Itu terlihat pada tampilan multitaskingnya Y91 dan A3s ini. Untuk Y91 itu terlihat seperti kartu berjajar, sedangkan untuk A3s itu terlihat icon berjajar dan tidak bisa diganti menjadi kartu. Kemudian untuk notifikasi, Y91 khusus untuk notifikasi semata, dan untuk toggle itu terdapat di bawah. Sedangkan untuk A3s, notif dan toggle itu gabung jadi satu di bagian notifikasi atas. Selebihnya semuanya hampir mirip dan sama aja cara mengoperasikannya. Dari harga sama, dari spek sama. Pokoknya sulit kalau kita ngelihat spek semata untuk memilih antara kedua HP ini, soalnya memang benar-benar sama. Cuman pembedanya lagi itu dari sisi tampilannya aja, tampilan OS-nya sedikit berbeda. Paling bedanya dari toggle dan notifikasi yang berbeda peletakannya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Untuk tampilan kamera, kedua HP ini sama-sama friendly. Menurutku untuk tampilannya, mungkin karena meniru tampilan kamera khasnya Apple iPhone, jadi ya simple terlihat. Jadi pengoperasiannya sangat simple, tinggal kalian geser ke kiri atau ke kanan untuk mengganti per fitur yang disediakan oleh kedua HP ini. Aku yakin banget kalian pasti mudah menggunakannya karena memang kameranya simple banget ya. Menurut aku ini Oppo Vivo ini memang sangat mengidolakan Apple iPhone, makanya mereka sampai membuat Apple itu jadi kiblat smartphone mereka. Jadi buka kameranya itu pasti mudah banget beradaptasi dan memahami fitur-fitur yang ada di dalamnya.
Ini untuk hasil fotonya. Y91 itu lebih pekat warnanya dan sedikit menguning untuk wajahku. Jika A3S itu terlihat lebih memutih. Membelakangi sumber cahaya sama-sama ada bias silau. Menyamping sumber cahaya hasilnya hampir serupa. Mode beauty-nya terlihat serupa saja. Paling pembedanya pada warna baju saja. Untuk kamera depan itu jelas banget terlihat beda di komposisi warnanya, dimana Y91 itu warnanya lebih pekat dan cerah, sedangkan untuk A3S itu lebih luntur dan low saturasinya, sehingga terlihat luntur untuk warna tertentu seperti merah dan hijau dibandingkan Y91. Bahkan memoto objek orang pun bedanya jelas. Pada saturasi A3S itu lebih low saturasi, dan untuk di outdoor jika dilihat sedikit lebih cerah untuk Y91 pada bagian bayang-bayangnya. Objek yang membelakangi sumber cahaya terlihat sedikit lebih cerah di Y91. Mode bokehnya kualitasnya serupa saja, paling pembedanya pada warna kameranya ya. Dan pada warna jilbab hijau itu terlihat jelas ya, jika Y91 itu lebih jelas ya, lebih cerah dan pekat warnanya, sedangkan untuk warna A3S itu lebih luntur dan layu gitu ya. Hasil kamera depan itu hampir serupa. Jadi aku rada sulit membedakan antara kedua HP ini karena hampir sama kualitas antara Y91 dan A3S itu hampir serupa. Sedangkan untuk kamera belakang ya baru kelihatan bedanya. Untuk A3S itu terlihat lebih low saturasi, namun dia memiliki ketajaman yang lebih tinggi. Sedangkan untuk Y91 itu lebih high, saturasinya lebih tinggi dan warna yang dihasilkan lebih cerah dan natural. Tapi mungkin minusnya pada ketajaman aja. Jadi dua HP ini memiliki kelebihan kekurangan yang saling menutupi. Dari segi kameranya cukup lumayan untuk harga segitu. Ya kayaknya cukup sekian video versus dari aku, karena kayaknya sudah aku bahas semua yang menjadi faktor pertimbangan kalian dalam memilih smartphone. Jadi semua sesuaikan dengan selera kalian, kebutuhan kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Repri. Sekian dari Repri. Salam.